Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Semoga pandemi segera berakhir agar kita bisa melangsungkan sekolah tatap muka. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada mulanya, Bung Hatta menuliskan bahwa pada awal September tahun 1944 tersirat ucapan Perdana Menteri Jepang Kaiso, Indonesia akan dimerdekakan kelak di kemudian hari. Ucapan tersebut sangat menggembirakan dan disambut dengan mengadakan rapat umum di lapangan Ikada, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemimpin Jawa Hokai berpidato sejalan dengan pengumuman Perdana Menteri Kaiso tersebut. Di Jawa, banyak mengalami perubahan, seperti lagu Indonesia Raya yang awalnya dilarang, sekarang boleh dinyanyikan kembali. Begitu juga dengan bendera merah putih yang boleh dikibarkan bersama dengan Hiromaru. Dan beberapa orang dipekerjakan di kantor pemerintahan Jepang. Di balik itu semua, karena Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua melawan sekutu. Untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan kemerdekaan tersebut. Jepang menjajah Indonesia ketika dapat mengusir penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Belanda telah lama menguasai Indonesia dalam usahanya menguasai rempah-rempah dan hasil bumi lainnya. Perjuangan panjang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah banyak memakan korban, yang kemudian kita kenal sebagai tokoh-tokoh daerah sebagai pahlawan nasional. Kebangkitan nasional pada tahun 1908 menjadi titik tolak perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah melalui organisasi. Disusul dengan gelora para pemuda yang pada tahun 1928 berjanji dalam Sumpah Pemuda. Sampai pada tahun 1945 sebagai tokoh-tokoh tersebut ditetapkan sebagai anggota BPUPKI. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengemukakan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, BPUPKI secara resmi dibentuk oleh Jepang. Upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Josangin yang sekarang berubah nama menjadi Gedung Pancasila pada tanggal 28 Mei 1945. Susunan kepengurusan BPUPKI terdiri atas Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, Wakil Ketua Ichiban Ase Yoshio, dan Raden Panji Suroso dengan anggota 60 orang dan anggota tambahan 6 orang. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali dan mengadakan sidang tidak resmi 1 kali. Berikut gambar-gambar tokoh dalam BPUPKI. Sidang resmi yang pertama diadakan sehari setelah pelantikan BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPKI kali ini membahas tentang bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Pada persiapan BPUPKI yang kedua ini, anggota BPUPKI dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia kecil terdiri atas panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Soekarno, panitia pembela tanah air yang diketuai oleh Abikusno Cokro Sujoso, dan panitia keuangan dan perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Tugas BPUPKI adalah mempersiapkan hal ihwal yang berkenaan dengan kelahiran suatu negara sehingga masalah kebudayaan dan filsafat merupakan kuncinya. Tugas panitia kecil ialah merancang undang-undang dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang diajukan di rapat besar dan rapat panitia perancang undang-undang dasar. Panitia kecil yang diketuai oleh Supomo ini dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945, yaitu hari kedua sidang BPUPKI.
Panitia kecil berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan menyerahkan naskahnya kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan naskah tersebut ke sidang BPUPKI. Naskah ini kemudian dibahas secara mendalam pada sidang tanggal 14, 15, dan 16 Juli 1945. Akhirnya, rancangan Undang-Undang Dasar ini disetujui dengan bulat oleh BPUPKI pada sidang tanggal 16 Juli 1945. Yang kedua, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan dasar negara Indonesia dilakukan dalam sidang BPUPKI. Setelah dibentuk dan dilantik BPUPKI, segera melaksanakan persidangan. Masa persidangan BPUPKI yang pertama dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pada pidato sidang pertama, Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Ada beberapa tokoh pendiri negara yang kemudian mengusulkan rumusan dasar negara. Usulan-usulan tersebut disampaikan oleh para tokoh pendiri negara dengan berpidato di sidang BPUPKI. Secara umum, usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, menuliskan kerangka berpikirnya sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyerahkan naskah mengenai usulan dasar negara secara tertulis seperti 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo mendapat giliran mengemukakan pendapat pemikiran di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran mengemukakan pendapatnya. Dalam pidato BPUPKI yang pertama, Soekarno menguraikan satu persatu dasar negara Indonesia merdeka yang disebutnya Pancasila terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rapat yang membicarakan usul-usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia merdeka. Hasil rapat gabungan ini yang digelar oleh tiap-tiap anggota ialah 1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. 2. Hukum dasar yang dirancang supaya diberi semacam preambule atau kata pembukaan mukadimah. 3. Menerima usul Soekarno agar supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar. 4. Membentuk suatu panitia kecil untuk penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar yang beranggotakan 9 orang. Ke-9 orang tersebut ialah Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Wahid Ashim, dan Muhammad Yamin. Pada waktu itu juga diadakan pertemuan Panitia 9 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tepatnya jam 10. Dalam pertemuan itu menyusun konsep rancangan mukadimah hukum dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPKI kedua. Konsep rancangan preambule hukum dasar inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang diberi nama oleh usulan Muhammad Yamin. Selanjutnya, naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat, naskah Piagam Jakarta tersebut, rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir, peran PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang banyak mengalami kekalahan melawan sekutu. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua merupakan peluang kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan, apalagi ketika kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 8 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan, pemimpin dari Bala Tentara Nippon, mengundang 3 tokoh yang terlihat aktif di BPUPKI, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Atas Muhammad Hatta di Dalat di Saigon di negara Vietnam. Isi agenda undangan itu, Jepang menegaskan agar segera dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. Cepat atau lambat terlaksananya janji kemerdekaan tergantung pada bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Atas kehendak dan prakarsa Insinyur Soekarno sebagai ketua, maka kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang dan semua adalah orang Indonesia asli. Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar dan bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juli 1945. Yang ketiga, memilih Ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta yang masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan yang sudah Ibu sediakan melalui Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.